Kalau sudah firman Allah, tidak ada firman siapa-siapa lagi. Hatta sorbannya di sini banyak 4 sorbannya. Enggak. Kalau sudah firman Allah, tidak sah pendapat manusia. Kalau sudah ada nas Quran, perintah Quran, tidak ada ijtihad. Jadi enggak ada tapi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa alihi tahirin wa ashabihi al-yamin. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Selamat kembali ngaji lagi habis libur ya, Lebaran. Lebaran itu apa? Itu dari kata lebar. Jadi habis puasa itu dadanya lebar, lapang dada, udah dibersihin puasa. Jadi terus nalaidi terus berpaisi beruntung menang. Terus maaf lahir batin. Kenapa minta maaf? Karena udah bersih dimaafin. Kalau orang minta maaf habis puasa nggak dimaafin, keterlaluan. Kan udah bersih, udah nggak ada benci, nggak ada dendam. Begitu faizin, beruntung. Sering kita sampaikan bahwa diri kita hidup. Yang hidup yang mana? Ada 2, ada zahir, ada batin. Diri kita ada zahir, ada batin. Segala apa saja ada zahirnya, ada batinnya. Ini masjid kita. Ada lagi masjidnya makhluk, percis begini, di sini. Oh, yang dibikin pengajian apa? Coba beda dimensi. Ini di kita ada, di dia ada. Dia berumah tangga di atas tuh pakai sertifikat, pakai jual beli, nggak main ambil sembarangan. Nah, agama ini buat manusia dan jin. Jin lebih tinggi manusia dari jin. Dia belajar ke manusia. Ini yang ikut ngaji banyak. Ada jin, ada yang lainnya itu malaikat. Di hadis malaikat itu berterbangan di atas ratusan juta, miliunan, nyari majelis-majelis berzikir. Berzikir itu apa? Ya ini tadi berzikir. Arti zikir itu sadar. Berzikir menyadarkan diri. Jadi kalau ceramah ngamuk-ngamuk, menebar kebencian, menyebarkan musuhin mazhab itu, malaikat kabur. Yang datang khonnas, karena khonnas itu kerjanya menanam kebencian. Islam itu anti, Islam itu ngajarin mahabbah, cinta sesama muslim. Begitu, malaikat aja nggak mau, jin pun nggak mau. Islam itu dakwah bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan akal sehat dan ceramah yang bagus, mempersatukan, mengajarin saling sayang, rumah tangga, tetangga. Itu Islam. Nabi begitu, gak pernah Nabi ngamuk-ngamuk. Ngamuk-ngamuk itu orang kesurupan. Mesti ngerti mana benar, mana salah menurut Al-Quran. Suruh basmi munkar bukan di masjid gak ada munkar. Kok basmi munkar di masjid ngamuk-ngamuk? Ke pasar kok banyak munkar tuh. Di jalanan banyak kemungkaran, kenapa dibiarin? Nah itu jadi yang suka bukan tahlil. Nah, tahlil orang zikir. Arti tahlil apa? Mengucap la ilaha illallah. Masa munkar? Otak, anggap otak. Masih aja di YouTube ya. Itu jadi gak ngerti dia. Munkar tuh narkoba,
khomr, maisir, ada di Quran. Banyak munkar di jalanan, di pasar, di mana-mana dibiayain. Masjid orang mau orang tahlil yang dibilang munkar, kan itu paham yang salah. Nah kita juga yang merasa benar mikir juga, jangan terus merasa benar. Yang benar ikut Quran. Kalau pendapat orang periksa sesuai yang pada Quran. Contoh tahlil benar bagus, yang salah di mana? Yang salah orang nggak mampu meninggal dibebanin biaya buat tahlil, dibebanin biaya buat makan, tahlil, minum, itu yang dosa besar. Bukan tahlilnya, cara yang salah. Lain kali kita tahlil, kalau Ustaz Ali si jamaah masjid boleh bikin kas buat kematian, udah deh sampai tahlilnya juga terusin sampai yang nggak mampu makanannya Pak situ, yang meninggal orang nggak mampu nggak usah masak dari masjid, baru Islam. Mahabbah, saling sayang, saling cinta. Tahlilnya benar, caranya harus benar. Kalau nggak mampu jangan keluarin uang buat sholat. Masa sholat jenazah pakai dibayar? Enggak lah. Mau sedekah di tempatnya. Nanti kesiannya nggak mampu, jadi kebiasaan. Kebiasaan ikut syariat, apa syariat ikut kebiasaan? Coba menjawab. Hah? Kebiasaan ikut Quran, apa Quran ikut kebiasaan? Quran ikut Quran, benar? Mau ikut Quran? Benar? Nah, saya kasih contoh. Kemarin Ramadan saya ceramah sini, menurut Al-Quran buka puasa kapan? Menurut Quran? Hah? Gelap. Dapat suratnya, bukanya punya YouTube. Ini mesti agama ini nggak boleh main-main, nggak boleh katanya Quran dan Sunnah Nabi. Al-Baqarah 187 supaya buka. Udah kemarin saya ulang lagi supaya nggak lupa. Al-Baqarah 187. Ini aku masih hidup, saya takut kubur mati belum nyampe, dosa saya. Pegangan kita mahal Quran, jangan melanggar Al-Quran. Surat jadi Al-Baqarah 187. Ayatnya panjang, yang kita cari ada di tengah. Kalimatnya Bismillahirrahmanirrahim. Summa atimus siyam ilal lail. Ada? Ada artinya kan? Coba baca artinya. Kasih mikir. Wa atimus siyam ilal lail. Yang mana aja? Siapa yang udah dapat? Siapa sih? Yang ada artinya. Summa atimus siyam ilal lail. Sudah? Ketemu? Summa atimus siyam ilal lail. 187 Al-Baqarah. Ada, tolong dibaca dulu. Ya. Gimana? Maka dari jumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang. Ya, kalau mau tahu pajak mulai puasa kecilin dikit ini kamu. Mulai puasa kelihatan benang putih sama benang hitam udah bisa dibedain. Berarti pajak. Kalau yang imsak belum. Artinya lihatnya di kebun. Kalau di sini ada lampu.
di kebun benang putih udah kelihatan, berarti fajar, mulai puasa. Terus bukanya kapan? Benang hitam yaitu fajar. Mulainya, terus Kemudian disempurnakanlah puasa sampai malam. sampai malam. Ada nggak sampai maghrib? Nggak ada. Ada nggak di situ? Kata Allah, sempurnakan puasamu sampai maghrib. Nggak ada di Quran. Sempurnakan puasamu sampai malam, sampai gelap. Ada nggak? Jadi Tuhan suruh puasa sampai maghrib, sampai gelap. Sampai gelap. Ini tidak sesuai dengan kebiasaan. Kita paksa Quran suruh ikut kebiasaan atau kebiasaan ikut Quran. Dari dulu saya mau sampai takut ditentang, karena orang ini sudah nggak pakai akal, udah nggak pakai Quran, pakai katanya. Takjil, apaan takjil? Baru dari zaman dulu nggak ada takjil itu. Cepet-cepet buka sampai azan ditunda. Quran dong pegang sampai malam. Ada yang nggak menerima itu di mana itu? Ustadz, maghrib itu malam. Iya, kamu ngelihatnya pakai kacamata hitam. Kalau kacamata hitam kan maghrib kelihatannya malam. Siang juga kelihatannya malam pakai kacamata hitam. Coba lihat nggak pakai kacamata. Maghrib masih terang apa enggak? Yang jujur. Maghrib masih terang nggak? Terang. Disuruh puasanya sampai malam. Quran bukan pendapat saya. Tinggal pilih. Mau ikut yang tajil itu sampai maghrib apa mau ikut Quran? Cuma dikit mundur 14 menit. 14 menit gelap. Ini kan dunia bulat tuh. Mataharinya udah nggak kelihatan. Udah huruf artinya udah di barat udah nyilem. Tapi terangnya masih mantul, masih terang. Tunggu dikit lagi sampai dia turun. Malam deh namanya. Karena belum ada jam, Qurannya turun ngasih tahu sampai nggak kelihatan benang putih. Artinya gelap. Kan gampang. Tinggal sekarang punya akal. Beragama tuh pakai akal. Quran apa yang kata orang tuh? Apa kata saya? Quran. Sekarang mau ikut Quran atau mau ikut katanya? Nanti di akhirat nyesel. Jangan fanatik berkebiasaan begini. Lihat Quran, katanya ikut turut Quran sunnah. Di YouTube tuh yang ini yang agak hitam tuh. Nah selalu Quran. Ini dia buka puasa maghrib. Kapan ngikut Quran? Dikit-dikit ikut Quran, ikut sunnah. Nah itu Quran. Coba yang belum lihat kasih lihat ayatnya tuh. Wa atim summa atimus syiyam ilal lain. Apa salahnya? Cuma 14 menit. Nah terus yang sekarang buka maghrib, dosa enggak sah enggak puasanya? Sah. Udah semua sesungguhnya dari Bani Umayyah itu. Zaman Nabi ya nunggu gelap. Karena di zaman Nabi enggak ada jam, suruh lihat benang, enggak ada listrik lagi, gelap di luar. Benang putih udah enggak kelihatan. Nah itu malam. Zaman dulu itu jujur ikutin Quran aja buka maghrib sah, jangan diributin. Allah baik Rahman Rahim, cuma kurang sempurna. Makanya ayat bilang sempurnakan puasamu sampai malam. Kalau lo bilang sampai malam kita nurut nggak? Tuhannya katanya apa Allah? Saya kasih contoh itu, belajar jujur beragama, Quran. Walaupun bertentangan dengan yang lain, ya kita pegang Quran, tapi nggak boleh nyalain orang. Jangan bilang sholat puasamu nggak sah, itu urusan Allah. Oh dia puasa ikhlas, lillahi ta'ala, beda berapa menit kok. Cuma lebih sempurna. Jadi kuatannya kalau ini 7, ini 10 gitu aja. Apalagi puasanya puasa pikiran, puasa perasaan, suci. Udah jelas ya? Jangan ribut, nanti jangan ribut di kampung. Ini mesti, wah itu yang salah di situ. Dakwah itu mesti cara baik, pelan-pelan di rumah dulu. Kedua, waktu kita puasa, kita sholat subuh dalam keadaan puasa apa enggak? Sholat subuhnya, udah puasa kan Ramadan?
berarti kita lagi puasa itu lagi ibadah. Terus kita sholat subuh, ibadah lagi, ibadah di dalam ibadah. Keren, double pahalanya. Zuhur juga, asar juga, maghrib mau sholat di dalam keadaan beribadah puasa atau mau buka puasa dulu. Takjil itu nggak ada di Quran hadis, pendapat ulama juga nggak ada. Baru segini kita kakek-kakek dari kecil nggak pernah dengar takjil. Itu orang umroh kan masjid nggak bisa keluar mau buka puasa itu, jadi dikasih kurma, zam-zam, takjil, artinya buka dulu deh. Itu bukan Quran hadis itu. Sampai ada yang nggak mau azan, buka dulu, nanti dosa, katanya buru-buru lagi. Di mana ibadah buru-buru? Itu salah paham. Kalau kita biarin terus sampai anak cucu kita. Yang wajib diikutin Quran dan Sunnah Nabi. Sekarang Quran juru puasa sampai maghrib sampai malam. Lihat Quran Al-Baqarah 187. Udah lihat? Sampai malam kan? Sampai malam? Sami'na wa Quran. Kalau sudah firman Allah, tidak ada firman siapa-siapa lagi. Hatta sorbannya di sini banyak 4 sorbannya. Enggak. Kalau sudah firman Allah, tidak sah pendapat manusia. Kalau sudah ada nas Quran, perintah Quran, tidak ada ijtihad. Jadi enggak ada tapi. Ini Quran minallah. Hadza min indillah. Ini dari Allah Tuhanku. Aku taat, aku nurut. Saya kasih bukti itu Quran. Ayat masih mau melawan ayat, ada yang nggak mau. Hasad. Semoga Allah kasih hidayah. Pegangan kita Quran. Ulama tuh banyak, pendapatnya beda-beda. Kita pilih yang sesuai dengan Quran. Itu dong. Kalau nggak ikut Quran, hancur ini agama. Udah ada masjid pesantren baca selamat Yahudi. Ukurannya apa? Quran. Kalau kita lepas Quran ya, apalagi di akhir zaman nih, diselewengin macam-macam, yang sholat sambil joget, yang balapan main cepet-cepetan sholat, semua udah keluar dari agama itu. Jadi Quran pelajari, buka gitu, lihat nih ayatnya nih, jangan katanya. Quran pegang, pelajari. Kitabullah, yang ditanya nanti di akhirat nanti Quran. Pedoman tuh. Kalau udah ada Quran, buang pendapat yang lain. Quran, gitu ya. Mazhab-mazhab boleh, tapi kalau ada Quran Imam Syafi'i juga mengatakan apa? Jika ada pendapatku yang bertentangan dengan Quran atau Sunnah Nabi, buang pendapatku ke belakang tembok. Ada itu di kitab Imam Syafi'i, Ar-Rum, Al-Risalah. Ini semua yang bermazhab Syafi'i, kitab Imam Syafi'i aja nggak punya. Kitab Imam Syafi'i untuk dia itu namanya Ar-Risalah Al-Um, tebal-tebal segini. Imam Syafi'i susah kalau kita sampaikan, budaya udah ruwet. Tanya deh kiai-kiai lain tuh. Tapi banyak juga nggak punya kitab Imam Syafi'i, pada nggak ada. Ada punya Al-Um di pesantren tanya Ar-Risalah, nggak ada. Kitab Wahabi udah banyak yang dibagi. Banyak udah jadi Wahabi nggak sadar banyak. Tapi nggak apa-apa, Wahabi Muslim. Cuma yang kita nggak ikutin paham Wahabi itu yang radikal, ya, keras, kafirkan orang, salah dikit kafir. Kita enggak. Nah, sekarang kalau kita lihat di Quran puasa sampai malam, terus yang puasa maghrib kita salahin, jangan. Ya, nggak boleh begitu. Dia amal solehnya banyak orang itu. Satu itu insya Allah diampuni Allah, diterima Allah puasanya. Maghrib biarin aja. Cuma kita pengen patuh kepada Allah, pengen patuh pada Allah. Deh, selesai. Sekarang kita masalah kita sekarang ini. Apa judulnya nih? Menjadikan ibadah sebagai nggak punya. Menjadikan ibadah sebagai teman sejati. Orang dulu teman sejatinya apa? Tetangganya ya, teman. Yang sekarang punya teman baru. Orang sekarang kalau nggak ketemu, wah pusing. Teman sejati orang sekarang apaan? Hah? HP. Tuh, di HP ada ajak kebaikan, ada juga ajak kejahatan, ada juga. Terus kenapa dulu orang nggak pakai HP hidup?
Kenapa sekarang kalau nggak pakai HP kayaknya kurang hidup? Habis waktu buat HP, anak-anak siap diarihkan, ajarin supaya teman sejati yang paling setia, yang paling baik, yang bimbing kita ke surga, ibadah. Jadi judulnya apa? Baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya apa? Menjadikan ibadah sebagai, lagi-lagi biar ingat, menjadikan ibadah sebagai, bagaimana itu berteman namanya ibadah? Kangen, dikit-dikit ambil wudhu, ngaji, dikit-dikit ambil wudhu, salat sunnah. Itu. Tadi kita sholat subuh, ada kunut ya. Kunut itu sah. Wahabi yang nggak mau kunut, auzubillah, itu berdoa. Sholat itu sendiri doa. Hanya sebenarnya bukan hanya khusus sholat subuh. Tiap sholat di rakaat kedua silahkan berdoa. Boleh nggak saya sholat sunnah udah habis sholat kedua, sebelum ruku boleh, sesudah ruku boleh, kalau lupa boleh, sesudah ruku boleh, sebelum ruku boleh doa. Rabbi firli walidayya walil mu'minin wal mu'minat, boleh, bagus. Doa itu harus ibadah, doa itu mukhul ibadah, doa itu otaknya ibadah, biangnya ibadah itu doa. Kalau nggak ibadah, orang nggak doa, Allah marah, sombong, berarti nggak butuh sama Allah. Kalau butuh sama Allah, bertuhan, dikit-dikit ngadu, dikit curhat, dikit mohon, itu iman yang benar. Mau mazhab apa kayak nggak masalah. Mazhab itu bukan aja. Mazhab itu madrasah. Itu ada Syafi'iyah, itu nanti murid-muridnya mazhabnya Syafi'iyah, Tahiriyah, dia mazhab Tahiriyah itu asalnya. Dia sekolah belajar Imam Syafi'i, ya. Jadi mazhab Syafi'i. Padahal mazhab Syafi'inya banyak, Nawawi, Rafi'i, lain lagi murid-muridnya itu. Pendapat manusia banyak, tapi yang satu Quran. Karena sekarang kenapa pada pecah belah? Karena bikin agama baru. Ada yang agama Sunni, agama Syiah, agama Wahabi, itu salah, itu bukan agama. Sekolahan. Agamanya satu, Islam. Kitabnya satu, Quran. Nabi satu, Muhammad. Kiblatnya satu, Ka'bah. Wassalam. Semua saudara kita, Wahabi, Syiah, mazhab apapun, sama dia pegang Quran dan Sunnah, saudara semua. Soal sholat dosa ya kita mintohin biar Allah ampunin. Kita doain orang Islam setiap hari. Coba lihat di Quran nih, Rabbil firli wali walidayya, Tuhan ampunin saya, ibu bapak saya, walil mu'minin, semua orang beriman, doa ampunin ya Allah, semua yang Muhammadiyah, yang NU, yang Syiah, yang Al-Irsyad, apa banyak. Kita doain tiap hari. Di depan Tuhan kita sayang sama saudara kita. Kita doain, di luar kita berantem. Itu bohongin Tuhan itu. Kita kafirin. Dulu saya masih kecil tuh, bawa golok, mau buang masjid, mau buang beduk, nggak boleh beduk, bid'ah. Yang ini, yang orang Islam, yang ini, yang NU, biarin beduk di sini. Wah, mau berantem itu gara-gara beduk. Dan yang larang beduk juga punya beduk, teman namanya drum band. Itu nggak bid'ah, yang ditaruh di masjid yang bid'ah. Itulah kesalahan masa lalu, jadi pecah belah. Nah sekarang beduknya hilang sendiri, nggak ada lagi. Mana di masjid nggak ada beduk lagi? Nggak apa-apa. Dulu dipertahankan, mau mati belain beduk, coba aja. Sekarang nggak begitu. Ada mau mati belain tahlil, ada yang mau mati bosmi tahlil, jihad. Itu semua salah. Saya nggak berani bilang sesat, salah. Orang baik, mereka beriman. Salah paham. Kadang juga salah paham yang zaman dulu karena partai Islam ada padu, dijadiin satu, difusi jadi P3, kumpul di situ. Terus Golkar, terus ada lagi yang Hindu, Buddha, Kristen, semua yang bukan Islam kumpul di PDI. Kalau ada orang Islam di situ cuma pajangan. Itu tiga partai saja, tadinya banyak. Nah, masing-masing mau cari masa, pengen duduk di DPR, bawa agama. Nah, yang anti Golkar, la taqrubu hazihi syajarah, ada di Quran tuh. Jangan deketin nih pohon. Ditunjuknya ke Golkar itu pun beringin Golkar.
Padahal di Quran maksudnya belum di zaman Nabi ada. Diperalat ayat Quran buat kampanye. Nah satu lagi yang Golkar bela diri dia. Wal asri innal insana lafi khusrin. Waktu manusia rugi kecuali alladzina amanu beriman wa amilus sholihat. Amilus sholihat itu berkarya. Amal kan karya. Golkar kata dia, yang lain rugi. Apa itu? Ayat Quran itu. Nanti rakyat dengerin, iya ya, gitu. Digiring, akhirnya berantem, diadu. Sekarang kita diadu lebih berat lagi. Yahudi yang ngadu. Gak bakal diem Yahudi. Sekarang tuh Saudi sadar dia. Diadu, duitnya habis, minyaknya habis. Amerika Israel suruh musuhin musuhnya Yahudi. Musuhnya Yahudi Amerika siapa? Iran. Musuhin pakai dalil. Tuh kafir dia, kafir padahal nggak kafir. Islam sama kita sama banget, apalagi MNU 100% sama, tahlil mauludnya apa sama. Itu kita dibohongin. Sumbernya dari Amerika, dari Israel, kita ikut. Di sini dibayar. Nah sekarang Saudinya yang ngelempar itu, Amerika nyuruh Saudi. Saudi udah bayar sama Iran. Sekarang di Saudi dibolehkan mengajar mazhab Syiah dari SD sampai universitas, boleh. Orang Syiah biasanya ziarah ke imam. Imam-imamnya tuh cucu Nabi, keturunan Nabi sampai 12 dia jadi imam. Nah di Baqi Madinah itu ada kuburan dulu, dia kalau ke situ biara di luar, belum nggak boleh masuk, ditembak mati Saudi dulu. Amerika suruh, alasannya agama, udah kan bukan alasan, karena Iran ngelawan nama Israel sama Amerika. Di sebelah Iran ada negeri namanya Azerbaijan, itu Syiah sama Iran, nggak dikafirin, karena dia teman sama Israel. Azerbaijan Syiah banget, nggak dikafirin. Jadi yang dikafirin bukan Syiah, ngelawan. Itu jelas tuh ya, supaya tahu. Nah, sebab apa saya kasih itu bakal banyak lagi. Mau dipecah belah. Percaya nggak mau Allah di Quran? Lantardo ankal yahudu walan nasoro hatta tatabi'a millatum. Allah udah ajarin kita tuh berpolitik. Tidak bakal ridho, nggak bakal diem Yahudi, Amerika, Nasrani semua sampai kamu ngikut sama dia, nurut. Bikin happy to you, bikin apa lagi tuh, apa tuh, Hepelentin, celananya dirobek-robekin di lutut sini, di sini bolu, terus ikutin. Kata Nabi sampai dia masuk lubang landak kamu ikutin. Ada penyanyi dari sono dari boleh datang, antri puluhan juta karcis dibeli, jalan ke neraka. Saya nggak bilang ke neraka sih, banyak orang baik, cuma bukan jalan baik lah, mahal dibayar. Kesini nggak bayar, mau nggak antri? Nggak ada. Dicuci otak kita, diadu, budaya dia dimasuk terus. Anak-anak orang sama bapak ibunya di masjid salim, anaknya di mana? Sebagian. Kita berhasil dipecah belah. Untuk melemahkan Islam, diadu. Itu yang datang ke sini ngapain saya itu dibayar. Saya berani tuntut di sidang saya, silakan sidang. Saya paparkan semua. Gajinya berapa, dia berapa, saya tahu semua. Orang saya di kantor itu tukang bayar gaji. Ya, jadi jangan ikutan. Jangan mau diadu NU Muhammadiyah satu. Sekarang orang Muhammadiyah NU sudah bersatu. Kita ikut. Kemarin pimpinan NU datang ke Muhammadiyah, masalah. Pimpinan Muhammadiyah datang ke NU. Kemudian NU lagi ngadain apa, orang Muhammadiyah datang bawain makanan, bawain penjagaan. Orang NU baik, orang biksu, kiainya Hindu, kiainya Buddha, jalan kaki dari Thailand mau ke Borobudur kan, di setiap kota Kerawang, Indramayu semua dikawal sama anak muda NU. Toleransi, ya kan? Gereja kalau lagi Natalan dijagain nggak? Banser, jagain banser NU. Sama agama lain toleransi. Wah, benar ajaran Islam benar, begitu bagus. Tapi kenapa sesama Islam nggak mau toleransi? Kan aneh nggak coba? Nah di situ kita mesti gunain akal, jangan mau diadu. Ini lagi pemilu, pasti lagi pakai Quran, pakai kiai buat kampanye itu. Jangan terpengaruh. Pilih orang yang bertakwa, yang paling baik, yang bertakwa.
Jangan main-main, kasih tahu tuh masyarakat. Kasih duit itu duit kecil, 20, 100, 400 kecil, tapi korban negeri ini. Kalau kepilih lagi orang-orang korupsi, nanti hancur negeri kita, anak-anak kita. Pilih orang yang baik. Itu aja udah. Saya nggak urusan mau partai mana, masa bodoh. Yang penting pilih orang baik. Buat jaga negeri kita aman, makmur. Itu memilih itu amanat. Salah pilih dosa. Kasih tahu tuh yang di kampung nggak ngerti, kadang-kadang ditaruh kasih duit amplop terus. Mau ambil duitnya ambillah, milihnya kan nggak ada yang lihat, cuma Allah yang lihat. Apa begini? Kita diajarin Asmaul Husna. Sifat Allah satu apa? Basirun. Basirun apa artinya? Tuhan melihat. Nah, ini agama nih. Ini penting nih. Apalin tolong simpen dari mulut ke mulut, ajarin dakwah kepada yang lain. Ini kuncinya kalau mau masuk surga ini. Mau jadi Islam yang baik ada kuncinya. Tadi saya bilang kita ada zahir, ada batin. Ada zahir, ada batin. Yang belajar sekarang badan yang zahir atau batin? Batin. Tahu Allah basirun apa? Melihat. Harus punya rasa, bukan hafal basirun burung beo juga bisa. Kalau mau tahu, udah Allah tahu apa itu sifat Allah basirun, berasa Allah basirun kita di mana kita berada. Allah lihat, berasa nggak dilihat? Dalam di mana aja kita berada, Allah lihat. Itu baru benar. Sekarang Allah liatin kita nggak di sini? Kalau lagi begini Allah lihat kita gimana? Disayang nggak? Alhamdulillah. Yang giring ke sini siapa? Allah. HP nggak giring ke sini, setan nggak giring ke sini. Kalau digiring begini oleh Allah, dengar firman-Nya, saya nyampein firman-Nya kan. Kan nggak semua kita bisa paham Quran kan. Nah, orang yang mau paham Quran sekolah, saya dari umur 11 tahun di pesantren terus sampai ke IAIN ke Mesir tuh. Belajar ini, terus saya udah dapat, saya mau kemanain? Ya saya sampein kewajiban. Terus itu kan, nah saya nyampein harus jujur. Gak boleh bohongin orang, dosanya berlipat-lipat kalau ustadz kiai membohongi orang, membohongi umat karena kampanye, karena mazhab fanatik, itu dosa besar. Dosanya 2 kali lipat daripada orang lain. Tapi kalau dia jujur, pahalanya berlipat-lipat. Paham tuh? Bilangin. Yang batin ini apa? Yang kita asli. Ada apa di situ? Ada rasa. Rasa itu berpikir dan merasa. Saya pernah kasih tahu sekarang ibu pernah lihat buah tin di Al-Quran, buah tin ini buah zaitun. Zaitun tahu banyak di market ya. Tin jarang lihat ya, tapi udah ada yang nanam. Kalau saya ceritain bulatnya segini, kulitnya warnanya ini, rasanya begini-begini, bisa meyakinkan nggak? Enggak, baru denger, ya kan? Baru denger ada namanya buah tin. Terus saya beli bawa, kasih lihat nih, udah lihat. Udah dapat rasain belum? Belum. Baru lihat. Rasanya gimana? Makan baru tahu. Tahu rasanya kurma? Tahu, sudah makan. Rasanya salak? Tahu. Rasanya anggur? Tahu. Berasa? Bagus. Sekarang basirun, Allah melihat. Apal bahwa basirun artinya Allah melihat, apa udah berasa dilihatin? Jawabnya dalam hati aja. Udah berasa dilihatin Allah nggak? Lagi tidur, lagi di rumah, lagi di mana aja. Kan Allah basirun. Merasakan itu basirun. Itu ngapalnya di situ. Makanya bilang siapa hafal Asmaul Husna masuk surga. Bukan asal ngapal. Kaset juga bisa ngapalin Asmaul Husna. Merasakan. Allah rozikun, Allah pemberi rezeki. Berasa nggak dikasih rezeki sama Allah? Jangan bilang ini hasil jerih payahku. Nah ini ada lagi yang nggak baik, cara yang salah di Islam. Di mana-mana ditulis itu haza min fadli robbi, di mobil, di belakang, di rumah, dipajang. Artinya apa itu? Ini adalah anugerah dari Tuhanku. Ada kan? Itu salah. Dipenggal ayatnya belum selesai, belum sempurna ayatnya. Dipotong. Artinya ini rezeki dari Tuhanku, aku mau apain aja boleh, punya aku, milikku kok. Ada yang begitu. Ada itu di mana tuh saya tegur, dia bikin undangan nikah itu bagus banget.
bagus, mahal, mungkin bisa 100.000 loh tuh satu. Saya bilang jangan dong, ini terlalu mahal, mubazir. Habis dibaca dibuang. Habis dibaca dibuang. Wah, suka-suka saya Ustaz, buang saya kok. Waduh, nah ini salah besar. Ditulis itu hadza min fadli rabbi, ini adalah pemberian Allah Tuhanku. Untuk apa? Allah kasih rezeki untuk apa? Ada ayatnya kesambung. Hadza min fadli rabbi liyabluwani am ashkur am akfur. Tuhan mau ngetes saya, nguji saya, dikasih rezeki ini saya bersyukur apa kufur. Tuh tujuannya mau diuji. Jangan dipotong ayatnya. Kalau sepotong jadi ini rezeki suka-suka aku. Allah kasih kok. Bisa manusia bikin kacang, bikin gula sebutir aja. Kumpulin profesor sedunia, gotong royong bikin gula sebutir. Bisa nggak? Nggak pakai bahan. Bisa nggak? Jadi siapa yang bikinin gula? Allah bikinin kita untuk bersyukur. Nah itu kalau gulanya dipakai campuran minuman haram, khamar, nah itu rezeki. Enggak, Allah nggak suruh bikin khamar, Allah bikinin anggur, direndam, diapain tahu, dikasih lagi jadi khamar, jadi whisky. Nah itu salah. Ini rezeki dari Allah. Aku diuji bersyukur apa tidak? Bersyukur artinya menggunakan rezeki Allah itu pada tempatnya. Allah kasih rezeki pada tempatnya. Nggak bisa ini duitku semua mau aku, nggak bisa. Itu dari Allah rezeki. Ada aturannya. Apa aturan belanja? 3. Darurat yang pokok, kalau nggak ada tuh mati. Oksigen buat napas. Berapa menit nggak ada oksigen mati nggak? Mati. Maka Allah tabur di semua tempat. Jadi nggak dijual belikan. Semua berhak napas. Rezeki dari Allah kan? Gratis. Air darurat. Makan beras, nasi, gandum, roti atau makanan, minuman. Itu darurat penting. Jaga kesehatan, sekolahin anak, itu belanja ke situ dulu. Yang penting-penting dulu. Makanan, minuman, kesehatan, pendidikan anak, itu duit itu belanja itu duluan. Lebih baru televisi, baru lemari, baru segala macam. Masih lebih lagi pajangan-pajangan boleh, jalan-jalan boleh. Lebihnya ada yang pokok, ada hajiat yang apa kebutuhan darurat dulu. Kalau enggak mati itu beli dulu, itu belanja itu. Baru pelengkap, hordeng segala macam. Baru yang ketiga salon boleh deh, kayak minyak wangi itu boleh. Tapi sudah terpenuhi yang pokok. 4 sehat 5 sempurna. Cara belanja itu cara belanja. Nah sekarang ada yang haram walaupun duitnya halal, tapi haram apa? Mubazir. Pesta-pesta sampai dibuang-buang ke tong sampah. Banyak orang yang lapar, banyak orang cari makanan di sampah. Banyak bayi-bayi belum minum susu, minum teh, kasih teh. Jangan mubazir. Ada lebih sedekahin kepada famili, kepada tetangga, yang dekat-dekat dulu, baru yang jauh. Anak yatim yang famili, itu rezeki dari Allah ke situ. Nanti surga besar. Sekarang mesti apa belajar agama ini mesti paham. Sekarang satu saya kasih lagi. Sering dengar namanya disebut pahala-pahala, tahu kan? Apa itu pahala? Bentuknya apa? Kan kalau ini sekarang duduk sini dapat pahala. Pahalanya mana? Pernah dengar orang bilang nanti kalau mati bawa pahala. Mau bawanya pakai apa? Pakai truk. Nah pahalanya nggak kelihatan kok mau dibawa. Bagaimana bawanya? Pahalanya itu apa? Sekarang saya beritahu, pahala itu poin, nilai. Dapat. Sekarang ini lagi berpahala ini, berbanyak kalau kasih pahala ini. Sekarang juga pahala itu ngalir langsung ditransfer ke bank kita di akhirat. Semua kita punya bank di akhirat. Bank di sini punya bank. Demsi uang dulu bank. Dia nggak hitung duitnya di mana dia nggak tahu, hartanya di mana dia nggak tahu, vilanya dia nggak tahu. Jarang datang, sibuk. Yang nikmatin vilanya itu yang jaga situ. Bayain beras tiap bulan, bayain bawang, bayain apa. Di bulan istrinya udah istirahat di puncak ya. Yang punya villa lagi capek jadi duit.
Nah, duit udah banyak di mana-mana. Kemudian apa? Dia mati. Dia mati terus hartanya jadi punya siapa? Ahli waris. Dan dia di sana sekarang melarat. Di sini konglomerat, di alam kubur, di akhirat melarat. Kasihan nggak? Kalau dia kirim, ini kita lagi ngirim ini. Itu namanya pahala, bukan dibawa-bawa dipikul pakai karung. Langsung ditransfer. Semua kita tuh punya itu. Hah? Iya, punya apa namanya? Rekening di bank Allah di akhirat. Beneran di Quran penuh itu. Malah sampai kata Allah bilang, kau pinjamin aku dong, pinjam aku ngutang. Allah mau ngutang pakai bahasa halus dia. Apa itu? Tuh ada hambaku yang miskin, tuh pamilimu tuh yang miskin. Kasih dia rezeki dulu, ntar aku ganti di akhirat berlipat ganda. Kalau bank di dunia bunganya dikit, bank di akhirat bersatu jadi 700. Seperti mi'atu habbah, tangkai satu tangkai, 7 sumbulah, ada 7 tangkai, setiap tangkai 100, jadi 1 kali 7, terus itu bunganya. Pengen nggak nyimpen di bank akhirat buat pulang? Ke akhirat jalan-jalan seminggu 2 minggu apa selamanya? Butuh dana nggak? Iyalah, buat bikin istana, buat apa? Nyarinya di sana apa di sini? Di akhirat nggak ada ibadah, udah mati nggak ada ibadah, tutup. Nggak ada kerja, nggak ada ibadah. Minum jus buah, minum es di gelas. Gelasnya emang bisa diminum sekalian. Jadi nggak cuci gelas, nggak cuci piring. Piringnya bisa dimakan. Piringnya dari makanan. Nggak capek bu, nggak sembahyang, nggak nyuci, nggak kerja, nggak kepengen. Sabar, ntar dijemput, tunggu jemputan. Setiap hari nunggu jemputan nggak? Tunggu, jangan lupa, ntar mendadak kaget. Udah tahu kok udah mau dijemput. Di Quran udah disebut sama Allah, kullu nafsin za'iqatul maut. Itu artinya apa? Semua udah dihukum mati. Semua udah dihukum mati kita. Cuma tanggalnya, jamnya, tempatnya di mana dirahasiakan sama Allah. Nggak ada yang tahu. Tapi keputusannya udah. Mana? Itu SK-nya, surat keputusannya mana? Kullu nafsin za'iqatul faman zuhziha anin nar faqad faz. Yang menang yang mana? Ini semua di dunia orang pada ribut, pada berantem, partai-partai segala macam mazhab semua. Di dunia ada yang menang nggak? Nggak ada. Semua udah pada mati. Sudah pada mati. Mati nggak? Orang yang main tinju, yang ditinju mati, dia ntar mati nggak? Mati. Yang perang menang nih Ukraina sama Rusia, hidup semua apa mati semua? Mati semua. Jadi siapa yang menang? Menurut Allah di Quran yang menang, faman zuziha anin nar faqad faz. Yang selamat dari neraka dia yang menang. Kalau dia selamat dari neraka menang, dia hidup senang selamanya, ya menang. Yang kafir mati apa hidup? Coba yang pintar, mati apa hidup? Jawab dong, masa nggak ada yang tahu? Yang kafir atau yang nakal, yang jahat, mati apa hidup di akhirat? Enggak mati, enggak hidup di Quran. La yamutu fiha wala yahya. La yamut, dia tidak mati, wala yahya, dan tidak hidup. Bisa bayangin? Setengah hidup, setengah mati. Mau? Azanullah misalnya, alhamdulillah kita selamat, kita ibadah. Itu yang menang. Jadi di sini ngalah sama tetangga. Suami istri berebut ngalah. Itu yang masuk surga. Arti sabar apa arti sabar? Ngomongnya sih enak, sabar, semua sabar. Nggak bisa sabar. Emang udah bisa sabar? Ilmunya belum tahu. Segala tuh pakai ilmu. Pakai ilmu, bikin nasi goreng pakai ilmu. Bikin apa aja pakai ilmu. Sabar pakai ilmu. Jadi mau saya kasih ilmunya satu dikit, gampang banget. Ilmunya sabar. Mau? Sabar itu mengalah. Cuma sih berantem. Terus yang dia menjadi maafin deh, ini yang menang. Sabar. Sabar itu mengalah, nggak bisa menang. Kalau suami yang mengalah hebat, dia lebih kuat tapi mengalah. Tapi bukan tidak mengalah kepada yang batil ya, yang tidak batil.
Itu mu'minun. Makanya di Quran dibilang Allah tidak mencintai ini yang ini, enggak. Di Quran bilang aku mencintai orang yang sabar. Innallaha yuhibbus sabirin. Terus siapa lagi yang Allah cintai? Aneh deh. Orangnya baik banget sih. Habis sabirin siapa lagi yang itu Allah cintai? Orang yang salah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang tobat. Dia salah tapi terus berhenti tobat. Itu. Wal mutatahhirin. Habis dia tobat, dia sucikan dirinya, berhenti, nggak mau nakal lagi. Itu yang cintai Allah. Orang yang suci pasti dicintai, yang salah Allah cintai. Kalau dia tahu tobat, kasih tahu tuh anak-anak, jangan neraka lu, jangan. Minta ampun, tobat, Allah sayang gitu. Itu Isa macam gitu. Allahnya ngomong gitu. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang tobat, yang berhenti nakal. Dakwah itu lembut, penuh kasih sayang, mau nyelamatin orang, bukan mau musuhin orang. Jelas ya? Sekarang apa tadi? Tadi sampai di mana itu? Sabar udah ya. Sekarang ini iman sebagainya itu bagaimana sih cara beriman? Yang beriman tadi bukan badan, bukan kuping, bukan mulut. Badan ini benda mati. Badan kita ini benda mati, bukan kita. Bungkusannya. Kalau sekarang saya mati, ada punya mata, punya telinga masih utuh, bisa melihat nggak? Ruhnya udah keluar, nggak bisa dengar, nggak bisa ngelihat, padahal masih utuh. Berarti ini benda, badan kita ini benda mati. Yang hidup ruh. Ruh itu apa? Rasa. Kalau orang udah mati dicubit berasa nggak? Pingsan aja dicubit berasa nggak? Hilang rasa. Jadi yang mesti kita hidupkan rasa. Yang beriman rasa. Jadi lagi dengerin ta'lim ini, yang mendengar rasa apa kuping? Rasa. Kalau kuping dia dengar tapi pikirannya kemana-mana. Sampai ditanya tadi ta'lim, apa pelajarannya? Apa ya? Lupa? Enggak, bukan lupa, emang dia nggak dengar. Yang mendengar perasaan sama pikiran. Nah ini karena diem sepi ini semua dengerin, saya tahu khusyuk. Berasa lagi ngaji. Lagi makan berasa nggak? Kalau lagi makan berasa. Kalau nggak berasa tambahin sambal sama garam supaya berasa. Kalau sholat nggak berasa, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Udah sholat udah. Bukan apa olahraga apa sholat. Kalau tidak ada perasaan, sedang menghadap Allah, sedang menghamba kepada Allah, bagaimana coba? Allah terima, Allahnya baik, cuma nggak ada nilai, nggak ada nilai. Jadi sholat itu berasa sedang menghamba kepada Allah. Kita kerja, pembantu kerja di rumah, dia menghamba nggak kepada majikan? Enggak. Kalau dia menghamba syirik. Yang syirik itu kalau menghamba, biar sujud, sungkem, enggak syirik, dia menghormat pada ibu bapak. Dikit-dikit syirik. Syirik itu bukan di kuburan, bukan di salib, di perasaan. Ketika ada anggap bosnya ini yang ngasih makan, terus ini berkuasa, terus dia menghamba, nurut, disuruh maksiat juga mau, itu yang syirik. Di perbuatan. Itu pahamin agama yang benar. Sekarang udah paham, pahala itu apa? Bukan dikasih nasi hidangan, buat. Pahala itu nilai. Ekon punya rekening nih Pak. Kira-kira udah perlu belum rekeningnya tuh? Hah? Udah banyak. Sholat subuh tadi di sini berjamaah lagi, udah berapa itu? Banyak. Udah jangan sedih lagi, jangan susah hidup. Bapak Ibu, tolong jangan ada yang nggak dengar, ini penting. Cuma di belakang dengar. Pakai perasaan ya, dengar tuh. Bang, Ibu, Bapak tuh di sana udah penuh, alhamdulillah. Terusin. Nanti nggak ada Ustaz, saya dapat surga yang kelas kambing, nggak apa-apa. Sini ngomong gitu, ntar di sana, ya coba ke itu. Nah, sana pangkat-pangkat, derajat-derajat beda-beda. Surga bintang 1000 bintang gitu beda. Yang lebih tinggi bisa yang lebih tinggi bisa bertamu ke yang lebih bawah. Yang bawah nggak bisa atas. Maaf ya, saya mimpi itu. Bibi ibu saya meninggal, terus bibi saya yang piara saya. Apa dibilang? Saya
Ini saya kesini diajak, mimpi ini, tapi dibikin itu, diajak sama ibu saya katanya. Ibu saya meninggal duluan, beda kelas, dijemput, yuk ketemu Zain yuk. Dibawa bibi saya oleh sama ibu saya, ya ketemu dalam mimpi. Itu bisa di sana. Dijemput bibi saya karena dia berjasa biara saya, yatim. Gitu. Terus hidup yatim, bisa sekolah sampai ke luar negeri, dapat beasiswa. Itu yang bimbing siapa? Allah. Itu. Jadi harus yakin sama Allah, berasa punya Allah, berasa nggak punya Allah? Hah? Berasa? Allahnya baik nggak sama bapak, sama ibu? Allah baik, disayang, betul disayang. Kalau nggak disayang nggak ada di sini. Tidur, mau korbankan tidur, mengorbankan tenaga, datang ke sini. Karena Allah bimbing, bisa dibimbing Allah karena kenal Allah. Kita bisa cinta sama Allah karena Allah cinta sama kita. Itu mahal. Bisa menjadikan Allah yang paling dicintai. Itu sebabnya apa? Karena Allah duluan mencintai kita. Kita berasa. Nah, itu nanti balik kita cinta Allah. Berasa disayang. Disayang banget, dibimbing jadi orang soleh. Beruntung. Mulai sekarang gak boleh hidup susah, gak boleh sedih-sedih. Pikirannya entar. Di sini di dunia kata Allah, dia menciptakan adha wa abka. Apa itu ketawa itu? Adhaka wa abka. Tuhan menciptakan tawa dan tangis. Pagi ketawa, siang sore nangis. Kan begitu teman. Artinya apa? Di sini nggak selamanya. Sakit selamanya di neraka, senang selamanya di surga. Di surga hati itu lebar, lebaran terus tiap hari. Lebar. Nggak pernah sedih, nggak pernah sebel, nggak pernah ngambek, nggak pernah merengut. Tidur aja nggak pakai tidur supaya senang terus. Nggak ada keringat, nggak ada capek. Di Quran itu semua. Itu hidup kita itu di sana. Di sini cuma tempat membeli surga, beli dengan keringat, beli surga dengan tenaga, dengan begadang. Nggak gratis, Tuhan adil. Kalau gratis dari sononya sebelum dilahirkan kita dilahir di surga, yang Tuhan tahu ini bakal jahat ditaruh di neraka, lahirnya di neraka. Nggak berasa. Kalau nggak capek mana berasa di surga. Udah menderita di dunia, susah, baru surga tuh enak. Kapan enaknya berdiri? Kalau udah capek duduk. Kapan enaknya duduk? Kalau udah capek berdiri. Kapan enak di surga? Karena sering menderita di dunia. Senang, nggak ada pegal, nggak ada apa. Jadi memang Tuhan bikin kita buat di sana. Di sini jangan mengharap bahagia, nggak ada. Udah banyak yang cari bahagia, nggak pernah nemu. Engkau nampak mau cari hiburan, ketemu habis sebulan, mana Pak? Cari hiburan. Udah berapa tahun? Mana Pak? Cari hiburan. Habis duit segala macam cari hiburan. Udah dapat Pak hiburannya? Belum. Udah dapat bahagia? Belum. Ya emang nggak ada mau nyari bahagia. Gila sendiri. Tim Suryong kaya itu bahagia? Enggak. Karena ditampar sama Jenderal Yusuf, masuk ke istana pakai celana pendek, kayak kaos sama celana pendek. Ke istana Pak Harto. Yusuf dia di depan ditampar, kurang ajar. Pak Harto marahin dia. Lawan lagi sama Pak Yusuf. Akhirnya Pak Yusufnya diberhentiin. Dia udah meninggal Pak Yusuf. Sekarang di mana dia? Di taman surga. Belum ke surga belum, baru taman di alam barzakh. Beruntung nggak dia? Beruntung. Itu orientasi kita, pikiran kita cari bahagia, cari senang tuh ingat akhirat. Di sini ada surga. Di mana surga di dunia? Itu tempat musik tuh bayar mahal. Pulang dari situ pada susah, desek-desekan. Iya di dada. Kata Ustaz Ali di dada. Surga di dunia adanya di mana? Mau jadiin surga ini? Mau jadi neraka? Bisa. Jadi neraka sering nampar orang, sering musuhin orang. Orang musuhin kita, orang semua musuh berapa? Neraka di sini kita yang bikin. Tamak, rakus, nggak mau ngalah,
Orang kalau nggak mau ngalah, dia kan disebel. Ribut sama satu orang nggak mau ngalah, sampai di rumah lagi mau tidur masih gerutu terus. Ketemu tuh orang cemberut, capek, neraka di sini. Kalau mau bikin surga, lapang dada, berebut memaafkan, berebut mengalah, itu arti sabar. Kita sebagai suami juga nggak mau diktator. Kalau emang salah ya kita mengalah. Kalau pendapat istri lebih baik, istri memang diwajibin taat pada suami, taat. Kalau disuruh yang tidak sesuai dengan agama, jangan debat, diem aja, nggak dikerjain nggak apa-apa. Begitu juga ke ibu bapak, udah lanjut usia pasti agak bawel, tapi jangan artinya apa? Iya, hatinya nggak masuk akal, iyain aja, nggak apa-apa, asal jangan didebat, karena dia orang tua. Itu maksud Allah, nggak suruh berang nurut, kalau emang salah tidak nurut, tapi jangan debat, jangan bantah. Tersinggung orang tua kalau dibantah. Situ. Jadi ya sudah begitu. Suruh seperti itu. Itu bikin surga. Kalau kita ngalah kita menang. Dada kita nggak ada sumpah, nggak ada sedih, nggak ada benci, nggak ada dendam. Bisa itu. Ini agama ini Quran, ini ajaran Islam yang utuh. Jelas ya. Nah, sekarang caranya apa? Menjadikan ibadah teman sejati. Ini sekarang lagi ngapain? Lagi ibadah nggak? Nah, udah teman sejati. Itu ada cerita tuh, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Ini tulisannya fardu sunnah, maksudnya fardu kifayah ada di bawahnya itu. Fardu ain itu kewajiban tiap individu. Setiap orang berkewajiban sholat, puasa, itu ain namanya. Setiap person, ain itu artinya person. Setiap person wajib melakukan ibadah fardu. Ada fardu kifayah itu nguburin mayat, ngurusin jenazah, itu fardu sekampung. Gak kuat sekampung, sekota, senegeri. Jadi kewajiban mandiin mayat, ngurusin mayat, segala macam, doain mayat, itu kewajiban masyarakat se-RT atau se-RW, bukan kewajiban keluarga. Tapi kalau sudah keluarga yang ngurusin, ya itu alhamdulillah. Tapi kalau keluarga yang gak mampu, sekampung. Kalau yang gak mampu sampai dia gade barang, sampai dia susah, satu RW itu dosa semua itu. Itu namanya fardu kifayah. Apabila dilakukan oleh sebagian orang, yang lain gak dosa lagi. Jadi itu mesti tahu nih hukum. Jadi kalau yang meninggal orang miskin, keluarga miskin, itu dibantu. Kewajiban sekampung, bukan kewajiban keluarga. Kalau yang kaya dia ngatasin sendiri, alhamdulillah. Saya ditanya, Ustaz, hol boleh nggak? Tergantung. Kamu muda-muda sekarang lagi ngapain? Cari dana buat apa? Hol ayahmu. Kalau kamu tidak mampu untuk dirimu, kenapa bikin hol? Bikin hol nggak pakai makan, berdoa, minum cukup. Kalau memang kayu punya uang, kaya silakan. Tiap hari juga bikin hol. Kalau orang kaya, potong kambing tiap hari boleh. Bukan masalahnya holnya bagus. Caranya harus benar. Kalau dia tidak punya uang mau bikin hol terus dia cari-cari ke sana sini. Nah ini uang, kalau kamu nggak punya uang, nggak usah sedekah, bikin haul untuk kamu masak di rumah sama istrimu, anakmu. Haul itu kan kebaikan, nggak wajib, nggak sunnah. Jadi jangan maksa diri. Ini ada orang nggak punya, saya tahu lagi, bapak saya ngomong gini, mau pulang kampung, gajinya habis mau bikin haul, suaminya meninggal. Gajinya berapa bulan diambil buat bikin haul. Itu zalim pada dirinya sendiri. Kebaikannya memaksa, nggak bisa. Anaknya, istrinya perlu makan. Jadi ada, tadi saya bilang ada yang darurat, harus belanja yang penting, yang darurat, baru yang pelengkap, baru yang selainnya itu. Haulnya boleh indah, doain orang wajib doain, tapi kan bisa doa biasa, nggak pakai makan. Apa setiap doa harus pakai makan? Gitu masalahnya. Jelas ya? Mauludan bagus, tapi kalau maki-maki di maulud itu terus minta sedekahnya di masyarakat yang nggak mampu, ya salah. Nabi juga nggak ridho umatnya udah miskin dimintain sumbangan. Kan ada kewajiban buat keluarga dulu, baru sedekah. Sedekah itu yang berlebihan, kecuali zakat fardu, zakat fitrah. Kesian itu di kampung itu. Saya lihat ada penduduknya nggak mampu tuh, 17 Agustus, maulud, rejeban, terus dimintain sedekah. Dia takut. Kalau nggak ngasih ntar nggak disembayangin kalau mati. Tapi dijelaskan di kampung itu. Jadilah pembela kaum mustadafin, pembela kaum yang tertindas.
yang miskin, yang lemah, yang nggak tahu apa-apa begitu. Saya lihat ada itu. Bantu mereka, jangan, kasihan. Itu kalau mau dapat cinta Allah, cintai hambanya, cintai yang muslimin itu. Bisa dengan nasihat, bisa dengan, enggak selamanya harus pakai uang. Pakai uang kalau ada boleh, tapi bantu memberi keterangan. Jangan maksa, agama tidak memaksa semampunya. Sholat semampunya, nggak bisa diri, duduk, tidur semua bisa. Allah tidak membebani hal yang tidak mampu. Tapi adat ini, ya, saya lihat itu orang udah nggak mampu, padahal itu sumbangan. Ada kurang ini, kurang bayar sekolah anak. Yang di kampung itu ada rumah yang pinggir jalan, itu rezekinya banyak. Buat bayar apa itu, penjaga keamanan, buat yang itu minta dari yang kaya itu. Yang miskin diberi, bukan disuruh dipaksa harus nyumbang. Jelas itu arti keadilan. Kita harus adil. Lanjut ya. Nah, fardu kifayah itu bukan itu aja. Menjaga negeri, menjaga kampung wajib. Munkar pidato basmi munkarnya nggak ada di masjid, di kampung, di pasar. Di kampung kita berperan membasmi munkar. Minuman keras, narkoba, kasih lapor polisi, lapor RW, lapor RT, lapor ustadz, siapa aja. Jangan dibiarkan. Dibasmi itu munkar, basmi munkar itu praktek seperti itu, bukan teriak-teriak di masjidnya nggak ada munkar kok. Di kampung-kampung tuh jaga, itu dirusak oleh Yahudi semua itu yang menyebarkan narkoba itu, hancur orang Islam di mana-mana. Yang ngerjain banyak anak-anak nggak mampu. Di kampung-kampung anak nggak mampu itu dikasih gratis. Nanti udah nyandu, diapain? Dijadiin kurir, dijadiin budak dia, suruh nganterin sana, nganterin ke sini. Ntar ketangkap polisi, dia pengedar. Itu. Kasihan, bantuin tuh, kasihan di kampung-kampung tuh, di mana-mana ada itu. Jadi kita nggak boleh pasif, diam aja. Kampung kita jadi apa? Diam, nggak pakai suara, diam tapi bekerja. Lihat, ada gangguan, ada munkar, harus dibasmi munkar itu. Jadi selama ini kan basmi munkar di masjid teriak-teriak. Ya kan, duduk di situ terus bidah terus dia nggak bikin apa-apa, duduk aja di situ dapat gaji. Basmi munkar di masjid pakai munkar itu salah. Yang ada di depannya bukan orang munkar, orang baik semua. Dia terjun di masyarakat di kampung, dari rumah ke rumah kayak bertamu, jelasin begini. Itu jelas ya, kita wajib basmi munkar, itu maksudnya. Suap penyuap juga munkar, ajarin rakyat. Itu sekarang sudah digaji semua, jadi nggak perlu lagi bayar. Bikin KTP, bikin apa semua nggak perlu bayar. Itu termasuk munkar. Nanti kita kasih, ntar orang yang nggak punya gimana? Kasihan. Nah itu, jadi kita mesti tegakkan kebenaran semampunya tanpa ribut. Itu ibadah. Semua itu ibadah. Jadi Muslim begitu selalu membawa kebenaran. Jadi ilahi anta maksudi itu halaman 3. Ya Allah, engkaulah tujuanku dan ridhomu harapanku. Ya Allah, engkaulah tujuanku, ridhomu tumpuan harapanku. Ini duduk di sini ngapain? Menuju kepada Allah, mencari muka Allah, mencari ridho Allah, mencari maaf Allah, mencari sayang Allah, takut marah Allah. Itu tujuan hidup kita itu. Pengen kaya di akhirat. Mau kaya di sini, di akhirat enggak? Pilih mana? Dua-duanya boleh. Kalau nggak bisa, mesti salah satu. Ya abadi selamanya. Di sini sebentar. Udah mati, tanahnya dibawa nggak rumahnya? Jelek, nggak laku rumah kita di sini. Buat di akhirat itu dari berlian rumah itu. Yakut. Jelas tuh ya. Di sini hidup senang. Senang artinya apa? Dada lapang. Dada lapang tidak menyimpan benci, tidak menyimpan sombong, tidak menyimpan fanatik. Tidak boleh. Fanatik kepada Allah boleh. Fanatik mazhab nggak boleh. Itu bikinan manusia, mazhab itu pecah belah. Mau ikut Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi halal, boleh, silahkan. Tapi baca buku Imam Syafi'i langsung nggak? Enggak. Enggak kan? Semua katanya kan? Nah katanya itu bisa benar, bisa enggak. Nah itu buka maghrib dari mana dapat? Dari kebiasaan kan?
Menurut Quran gelap. Lailatul Qadar artinya malam qadar. Nah, ilal lail bukan puasa, ilal lail gelap. Ini pendapat saya Pak Quran. Kan saya cuma nyampaikan. Bisa nggak dibantah? Berani bantah Quran? Siapa berani bantah Quran? Ada di Quran. Samina wa ta'na. Di Quran lagi ada apa itu Quran? Inna sami'na munadiyan yunadi lil iman. Ya Allah, kami mendengar ada penceramah, dakwah, dai mengajak beriman, mengajak ikut Quran. Sami'na, kami dengar. Inna sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Kami terima ya Allah, kami percaya apa yang disampaikan dari Al-Qur'an. Fa amanna. Faghfir lana dzunubana, ampunilah dosa-dosa kami yang lalu. Baca itu. Kalau habis ta'lim gini tuh baca, ya Allah kami habis ta'lim dengar itu disampaikan tentang ayat-ayatmu, beriman kepadamu, kalau saya dengar, saya turut, saya terima. Quran. Tapi bertentangan sama kebiasaan orang. Yang mau ikut kebiasaan silakan. Tapi ini Quran. Tapi jangan bikin ribut itu. Salahnya kalau bikin ribut malah jadi dosa. Biarin ya sampai maghrib. Allahnya Rahman Rahim. Diterima puasanya dari pagi kok, cuma tinggal berapa menit. Tapi kita pengen patuh kepada Allah. Nah dia kan belum tahu, nggak berdosa. Kok saya ngasih tahu dari dulu, saya nggak kasih tahu, saya diam supaya nggak ribut. Nah baru sekarang saya kasih tahu, takut keburu mati. Belum sampaikan dosa saya tahu soalnya. Gitu. Kenapa saya belajar udah tahu, saya nggak pakai, nggak sampein. Quran. Tapi caranya yang baik, jangan sampai ribut. Sholat maghrib aja dulu. Nah sholat boleh memang maghrib sholat maghrib. Tapi sholat maghrib buka deh, baca-baca wirid, zikir, buka. Jadi juga nggak bikin ribut orang. Kenapa saya pengen sholat dulu? Kenapa bang? Saya pengen sholat maghribnya dalam keadaan puasa, dalam keadaan ibadah, kan jadi double. Nah gitu. Jadi nggak bikin ribut. Sebab ini susah diterimanya. Karena orang itu masih belum terbuka pemikirannya. Saya sering buka di sini pemikiran, dibuka. Quran, pegang teguh sunnah Nabi juga macam-macam. Sunnah Nabi itu, aduh, ini Sabtu ini saya sebenarnya belum mau terangin, nggak apa-apa deh. Saya minta maaf. Jangan disebarin luar, pelan-pelan. Perintah poligami di Quran itu, lihat ayatnya, lihat ayatnya di Quran. Habis cerita tentang anak yatim, apabila anak yatim pada terlantar, habis perang, banyak janda-janda punya anak yatim pada banyak, susah diurus toh. Tuhan bilang kamu kawinlah, kalau mampu kamu kawin 2, 3 sampai 4 boleh. Kawinnya sama janda yang punya anak yatim. Asal usulnya begitu, bukan sunnah, bukan diwajibkan, bukan disunahkan. Kalau darurat. Jelas itu. Di zaman Nabi perang, banyak yang meninggal. Yang hafal Quran 1000 orang meninggal. Dibasmi sama Bani Umayyah, Muawiyah, Yazid. Di Madinah 1000 mati yang hafal Quran. Kemudian apa? Turun ini ayat buat menyayangi anak yatim, ngurusin anak yatim. Kalau ditaruh di asrama nggak dapat kasih sayang, dapat makan doang kayak ayam dikasih makan. Tapi kalau di bapak istrinya ibunya kawin lagi, dia dapat asuhan dari ayahnya ini, ayah sambung. Itu hukumnya di situ, dipenggal, depannya nggak dipakai. Depannya ada cerita anak yatim itu, masalah anak yatim. Fa in khiftum, kamu khawatir ini anak yatim terlantar, kawinilah ibunya. 1, 2, kamu kaya 2, 3, 4 deh. Buat ngurusin, jadi kawinnya sama janda yang punya anak yatim. Indah gak itu agama kalau begitu? Indah. Ibunya juga nggak marah-marah karena ibadah, fungsinya sosial. Indah agama ini. Cuma ya begitulah pemahamannya yang enak-enak aja. Sunnah Nabinya itu doang. Sunnah Nabi yang lain, Nabi itu jadi ayahnya anak yatim. Nabi itu sunnah itu. Biar anak yatim, menyantuni anak yatim, datengin anak yatim, ditanya gimana, pada perlu apa, sekolahnya gimana, coba lihat rapotnya itu. Family dulu. Maka disebut yatiman za makrobah.
anak yatim yang kerabat, dosa paman-paman yang tidak ngurusin anak yatim, anak adiknya atau anak kakaknya. Jadi, wah itu wajib urus, anak bibi, anak siapa. Ini agama, sekali lagi agama, ini Quran, bukan katanya. Yatiman za makrobah, di juz amma itu, yatim yang kerabat. Ini semua bikin kita pangkat tinggi di akhirat, tinggi pangkat. Coba deh lihat, nanti di dunia, di akhirat orang pada kaget. Yang kelihatannya hebat segala macam, di sana terendah. Yang di dunia dianggap orang rendah, nggak ada apa-apanya, tuh dia beramalnya banyak, hatinya baik, tinggi di sana pangkatnya. Coba aja lihat nanti, banyak yang nangis sedih itu. Nah itu jelas ya, itu yang banyak penting ini. Yang kembali kepada Allah itu rasa, perasaan. Dan situnya perasaannya bening, bersih, itu pangkatnya tinggi. Yang diterima perasaannya, badannya kan dibuang, kasih cacing. Di mana? Balikpapan, Lahat. Itu badannya ke situ, diurusin di sini, dibawain ke salon, digemukin, itu buat cacing. Yang rojiun, ruh. Yang lagi rojiun sekarang siapa? Orang mati apa kita? Kita rojiun, artinya on the way. Kalau sekarang ngomongnya, mana nih? Lagi on the way, di jalanan maksudnya. Sekarang kita on the way kemana? Ke akhirat. Dalam perjalanan ke akhirat, itu bahasa Arabnya rojiun. Arti rojiun bukan orang yang sudah mati, rojiun orang yang lagi mau mati dalam perjalanan kematian. Rojiun, kita lagi rojiun. Saya udah dekat sampai kayaknya, tapi insya Allah panjang umur. Panjang umur bukan buat nyari senang, saya pengen panjang umur mau jadi pasukan Imam Mahdi. Nanti datang Imam Mahdi perang lawan pengikut Dajjal. Pengikut Dajjal itu semua pengedar narkoba, penyebar kebencian, pemecah belah, kebencian, itu semua pengikut Dajjal. Udah nggak ada urusan sama mazhab, partai terbagi dua, yang ikut Imam Mahdi apa ikut Dajjal. Ustaz mana? Saya dari sekarang tiap malam berdoa, ya Allah panjangin umur saya supaya jadi saya bergabung ikut Imam Mahdi. Insya Allah, biar tua juga pengen. Tapi kayaknya kita ini beruntung, mungkin kita akan mengalami Imam Mahdi. Jangan lupa, Bapak Ibu sudah punya pemimpin, sudah punya imam. Siapa? Imam Mahdi. Barang siapa tidak mengenal imam zamannya, mati jahiliyah. Jadi nanti ditanya, man imam muka? Ayo, saya ajak berpikir pakai otak. Habis tanya siapa Tuhanmu, apa kitabmu? Apa kitabmu? Jawabnya apa? Al-Quran. Siapa imammu? Jawabnya? Imamnya siapa? Ustaz Ali. Itu imam sholat. Ustaz Al-Kaf, imam sholat. Jadi imam kita siapa? Jadi nggak punya imam tersesat. Harus punya imam. Allah udah kasih imamnya. Kira-kira imamnya orang suci apa orang jelek? Kasih suci dong. Nah sekarang imamnya udah ada apa belum? Belum zohir. Orang bilang belum lahir, bukan belum lahir. Lahir itu dari kata zohir. Bahasa Arabnya zohir, di Indonesia jadi lahir. Arti lahir apa? Kelihatan. Bayi di perut ibu, batin. Batin itu perut, batin, nggak kelihatan. Begitu lahir, kelihatan. Imam Mahdi sudah zohir, sudah ada. Belum zohir. Ada, Dajjal sudah ada, belum zohir. Pengikut Dajjalnya ada banyak. Itu penyebar maksiat, tukang bunuh orang, itu semua itu pengikut Dajjal. Yang ke masjid, subuh ke masjid, sudah ibadah, itu sebenarnya udah pengikut Imam Mahdi, cuman belum tahu, belum kenal imamnya. Mau nggak saya kasih kenal? Mau? Dibilangin. Oke, di luar banyak salah paham. Dibilang Imam Mahdi belum lahir, sudah. Yang pantas jadi Imam Mahdi yang suci itu siapa? Kalau belum lahir, Imam Mahdi belum lahir, nantinya jadi anak siapa kira-kira? Siapa bapaknya? Bapaknya mesti suci dong. Anaknya suci, ibunya suci. Sekarang mana ada orang suci? Jarang. Jadi anak siapa Imam Mahdi? Sudah lahir, belum kelihatan. Siapa dia? Itu yang di kitab-kitab disebut cucu Nabi. Imam Mahdi itu cucu Nabi, cakep banget. Jadi kenapa saya bilang itu? Di Quran surat 33 ayat 33, innama yuridullahu liyuzhiba ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirukum. Tuhan mau mensucikan kamu wahai Nabi.
sesuci-sucinya. Nah, pensuci yang terakhir itu Imam Mahdi, cucu Nabi yang ke-12. Nah, ini wajib, ini akidah, harus diyakini. Kalau sungai dari gunung, Sungai Ciliwung dari gunung, kotor apa bersih? Bersih. Sampai Bogor kotor, sampai Pasar Ikan butek. Yang bening di mana? Di mata air. Nabi disucikan, anaknya disucikan sampai berapa belas, nggak terus. Yang sekarang keturunannya banyak, tidak suci, bisa baik bisa enggak. Tapi kalau dididik jadi baik banget. Tapi kalau tidak, jadi yang disucikan itu bukan keturunannya, yang itu saja berapa belas. Kan sudah contohnya sungai, beningnya di mata air dan di dekatnya, ya kan? Nah itu ribut di sekarang soal Habib-Habib. Kita hormatin, betul ada darah Nabi, tapi tidak wajib patuh kalau salah. Ingat itu. Sebab mereka tidak ikut disucikan. Yang disucikan yang di atas, yang kita salawatin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Salawat Allah pada Allah dan keluarga Nabi Muhammad yang di luhur itu, yang di mata air. Sampai berapa belas, itu bening. Jelas nih. Habib kita hormatin, boleh. Ada apa? Ada Nabi, sendal Nabi juga kita hormatin, kenapa enggak? Tapi kalau salah tidak diikuti. Itu jelas kan? Kalau salah ya jangan. Mereka banyak bersusah mensucikan diri seperti Wali Songo juga tuh cucu Nabi semua. Bagus, tapi belakangan ini ada yang terlalu dimanjat bagaimana jadi agak salah, suka kafir apa juga diadu, maaf ya, sebenarnya diadu, ada yang bayar. Diadu Habib dengan NU karena NU dekat sama Habib, diadu, udah pecah tuh berapa orang, nggak banyak, semua nggak, yang lain nggak, orang NU tetap baik, yang Habib juga banyak yang baik, itu yang diadu, dibayar. Siapa? Ya tadi Yahudi lagi, kita kena imbasnya. Jadi kalau mau bantu nasihati, itu cinta itu melek dan tidak buta, ya. Tapi jangan salahin, jangan benci. Semua bangsa, semua umat mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang mulia yang bertakwa. Manusia diukur dari berapa manfaat yang dia berikan, yang keluar dari dirinya, kemanfaatan, bukan keburukan, bukan kebencian. Manfaat yang dia bikin apa? Kemanfaatan. Itu ukurannya. Banyak dia memberi manfaat kepada keluarganya, itu orang soleh. Pada familinya, membantu familinya, bantu keluarganya dengan uang, nggak ada uang, dengan tenaga, dengan pikiran, dengan ilmu, semua itu amal soleh, itu mulia semua. Jadi kemuliaan orang, soal keturunannya itu urusan pribadi, memang ada urusan dia sama Allah lah ya. Tapi mulianya seorang itu dari kebaikan yang dia bisa berikan kepada dirinya, keluarganya dan masyarakat. Orang yang tidak dibikin dirinya baik, itu zalim pada dirinya sendiri. Orang bermaksiat bukan menzalimi Allah, nggak ada yang rugi, kita nggak rugi, dia bermaksiat, dia yang rugi. Hidupnya nggak senang, di akhirat juga nggak senang. Karena orang maksiat itu susah hidupnya, hatinya susah, cari hiburan terus, bayar mahal mau, antri mau. Kenapa? Karena dia susah hidupnya cari hiburan. Kalau orang sudah senang cari hiburan nggak? Ya enggak. Bapak Ibu sekarang duduk di sini capek dari jam berapa itu? Sedih nggak? Nyesel nggak? Senang kan? Nah, karena hati kita, fitrah kita itu cinta Allah, cinta dakwah, cinta kebaikan. Ada gitu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu diri kita milik Allah, kepunyaan Allah. Pulang kampungnya ke Allah. Nah, ini dia teman perjalanan yang setia, halaman 4. Ustaz kalau udah waktunya bilangin ya, kasihan Bapak Ibu kalau capek bilang ya, kita selesai, kita tutup. Ustaz Ali, kalau udah waktunya bilangin ya. Kalau udah waktunya habis bilangin. Teman perjalanan yang setia apa? Ibadah. Mau pergi ke Surabaya, ke Sumatera, kemana? Waktu zuhur berhenti, ambil wudhu, sholat, hilang capek. Itu teman setia. Kalau HP menyenangkan nggak? Jadi teman setianya ganti, bukan HP, ibadah. Azan asar mampir lagi ke rest area atau masjid, sholat lagi, hilang capeknya lagi. Terus seperti itu. Jadikan ibadah sebagai teman setia. Lagi jalan temenannya apa? Ibadah, zikir, apa aja bisa. Sholawat, bagus. Sholawat. Ada sholawat bagus, mau nggak saya bagi?
Beda dikit tapi benar. Mau ya? Ini salawat luar biasa. Insya Allah banyak bagus, bikin senang hati. Jadi di sini Allahumma sholli ala Fatimata wa abiha. Fatimah dulu, baru abiha ayahnya. Ayahnya siapa? Nabi Muhammad. Wa ba'aliha suaminya Ali. Wa ba'aliha wa baniha dan 2 anaknya. Wa sirril mustauda fiha dan rahasia yang terkandung dalam salawat itu. Yang suruh kita bersalawat siapa? Allah. Nabi kasih contoh nggak cara bersalawat? Bersalawat Nabi harus diikuti dengan wa alihi. Wajib itu. Waktu at-tahiyat baca salawatnya gimana? Itu yang dari Nabi itu. Pakai wa alihi enggak? Hah? Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Wa barik, berkahkan keluarga Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim itu. Ada wasahbihi enggak? Hah? Enggak ada. Tapi mau ditambahin boleh. Ulama nambahin wa alihi wa sahbihi boleh. Tapi yang asli wa alihi. Sekarang banyak yang enggak pakai wa alihi, ketularan Wahabi. Yang enggak mau pakai wa alihi itu Wahabi. Kalau misalnya ada Muhammad buntung, ada hadis Nabi itu salawat buntung. Jangan dipenggal. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mau tambahin Sayyidina boleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Ali pakai alif bukan pakai ain. Kalau Sayyidina Ali itu pakai ain nama orang. Ini pakai alif al, arti keluarga Nabi Muhammad. Keluarga Nabi Muhammad itu disucikan, dan keluarga Nabi Muhammad itu nanti yang bagi-bagiin syafaat. Penuh hadisnya itu. Ibu-ibu Siti Fatimah dan Siti Zainab. Pak Ayah ini bapak itu udah Sayyidina Ali Hasan Husin itu memberi syafaat. Nanti udah capek di jalan Mahsyar itu sampai di danau Al-Kausar ada di Quran itu Sayyidina Hasan yang bagiin air zam, air danau. Memang dia dimuliakan Nabi gimana? Harus cinta sama keluarga Nabi itu yang di atas yang dimaksud. Sama cucunya boleh tapi nggak sama, lain. Jelas ya? Yang perlikah, bagaimana kita cinta sama cucunya sama leluhurnya enggak? Lu cinta itu ke sana yang disucikan itu. Wa alihi itu. Fatimah, Sayyidina Ali Hasan Husin, ini selawatnya. Allahumma sholli ala Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustauda fiha. Tadi tulis di sana bikin banyak, tadi gunting-gunting bagian. Salah itu indah tuh, saya udah ngerasain. Banyak orang saya kasih, alhamdulillah, bagus banget. Itu salah Allah yang suruh kan. Ya alladzina amanu shollu alaihi, orang yang beriman salawat kepada Nabi dan keluarga. Disuruh itu. Gak boleh benci, jangan jadi Wahabi itu. Makanya gak berkah. Benci sama orang Islam, benci. Sama Ahlus Sunnah dia benci, sama siapa lagi dimusuhin banget, dibombin. Nah itu yang jadi isi semua itu Wahabi. Makanya jangan ada yang simpati. Seolah dia berjuang untuk Islam, Allah Akbar, bohong. Yang dibunuhin semua orang Islam. Bom di pasar, bom di mana coba. Yahudi kalau sakit itu dibawa ke Israel, diobatin Israel itu ISIS itu. Kalau udah mau kalah sama tentara Syria atau Irak, datang helikopter Amerika, dijemput, dipindahin ke padang pasir lain, diselamatin. Piaran Yahudi sama Amerika itu ISIS. Sampai berangkat ke sana mau berjuang, sampai sana terlantar, masih ada 600 sebuah keluarga lagi. Indonesia nggak mau terima. Terbuang di sana itu, melarat sudah. ISIS bukan belain Islam. Pakai Allahu Akbar, bunuh bayi, bunuh anak, ibu-ibu di pasar gimana? Di sini kantor polisi dibom di Cirebon. Pasti di mana orang? Itu bukan pakai nama Islam, jangan ketipu. Ini musuh politik memang jahat. Itu bikinan Israel dan Amerika itu. Pakai nama Islam. Diadu kita. Yang benci sama Iran itu Amerika dan Israel. Bukan Syiah. Nah, Azerbaijan Syiah nggak dikafirin. Karena Iran yang sebelum Imam Khomeini, Raja Shah itu jahat banget, benci sama Islam, nggak kafir. Kenapa sudah bikin negara Islam baru kafir? Indonesia itu makanya diundang presidennya ke sini, sembahyang di Masjid Istiqlal bersama. Itu presidennya itu ulama besar. Nah, kalau saya pribadi tahu dia wali. Dia banyak tahu yang gaib dari Allah. Orang soleh itu.
Satu lagi yang dibunuh sama Amerika itu Jenderal Sulaiman, Qasim Sulaiman itu. Ya Allah, kalau pulang dari kerja dia jenderal, tapi soleh dan dia basmi ISIS, maka dia dibunuh sama Amerika di Irak karena dia menghabiskan ISIS. Hebat orangnya. Itu kalau pulang ke rumahnya duduk tengkurap atau jongkok gitu, sujud, bukan sujud tapi mencium kaki ibunya. Diurusin ibunya, dianterin ke kamar mandi, dianterin ke sini, padahal dia jenderal. Itu sujud, pulang sudah sujud, tasbih nggak pernah lepas, zikirnya. Dia jenderal besar. Dimusuhin sama Amerika karena dia berani ngabisin ISIS di Lebanon, di Irak, di Syria, semua dia ngabisin. Bukan Amerika pura-pura ISIS awas. Dia yang bikin. Nah itulah politik begitu, nipu. Ini penting supaya tahu. Kesian banyak yang simpati, bawa ke sana ada yang nyumbang, astagfirullahaladzim. Tapi pakai nama Islam, itu salahnya. Hati-hatilah, pegang Quran nanti dapat hidayah dari Allah, dapat inspirasi. Ya, masih ada waktu habis. Sudah, ayo cukup deh. Baca aja di rumah ya. Puasa melawan corona semua ada ini. Assalamualaikum.